Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Kerin Mulai Dewi dengan NPM 201030301066. Di sini saya sebagai moderator diskusi panel kelompok 6 dengan tema pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa protokol kesehatan sesuai dengan anjuran WHO, antara lain lockdown, yang memungkinkan seluruh kegiatan dilakukan di dalam rumah, termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Aktivitas pembelajaran terpaksa harus dilaksanakan secara daring, mulai dari tanggal 16 Maret 2020. Hal ini menuai banyak pro dan kontra. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pro dan kontra pembelajaran di masa pandemi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kita yang telah hadir di sini. 2010301011. Selamat siang, Mbak Oksana. Kemudian ada Mas Valentino Satria Yudanto dengan NPM 2010301071. Selamat siang, Mas Valen. Di kubu lain ada Mbak Tri Nur Hidayah dengan NPM 2010301041 dan Mbak Abigail BR Tarigan dengan NPM 2010301003. Nah, saya akan pergi ke Mbak Abigail sebagai seorang mahasiswa yang melakukan aktivitas pembelajaran daring di rumah. Nah, Mbak Abigail, apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring? Oke, Mbak Kerin, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai pembelajaran jarak jauh atau daring. Sebagai mahasiswa, pembelajaran jarak jauh atau secara daring sangat tidak efektif karena sangat banyak kendala seperti pengalaman saya sendiri yang mengikuti atau melaksanakan pembelajaran secara daring. Saya sering kehilangan sinyal internet sehingga saya banyak ketinggalan materi yang diberikan oleh dosen. Padahal tempat saya bisa dikatakan sudah dijamah oleh teknologi. Apalagi jika seorang siswa tinggal di desa yang sangat jauh tertinggal dengan namanya teknologi dan sangat kesulitan dalam mencari sinyal. Apalagi anak yang belum memiliki HP atau laptop karena keadaan ekonominya sangat di bawah rata-rata. Dan paket kuota yang harus dibeli setiap bulan pasti sangat membebankan orang tuanya. Pembelajaran jarak jauh juga sangat sulit diikuti oleh para siswa. Karena pembelajaran tatap muka saja, mereka belum tentu pasti paham, apalagi pembelajaran dengan cara daring, karena tidak semua guru mampu mengajar dan memaparkan materinya dengan baik secara daring. Kefokusan mereka akan terpecah dengan keadaan rumah yang sangat ramai dengan anggota keluarga lainnya. Dan tidak sedikit siswa yang mengalami kerusakan psikisnya dan kerusakan psikisnya karena pembelajaran secara daring. Contohnya banyak kita lihat di berita TV, mereka mengakhiri hidupnya dengan sadis karena lelah dengan pembelajaran secara daring. Sekian dari saya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Abigail. Jadi menurut Mbak Abigail, pembelajaran daring ini cukup susah ya dijalankan karena kendala sinyal yang pertama, kemudian banyak anak yang tidak memiliki HP atau laptop. Juga tidak dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kondisi rumah yang tidak mendukung, serta siswa dapat mengalami stres karena tidak paham pembelajaran. Baik, namun Mbak Gael, untuk paket kuota internet ini kan pemerintah sudah mencanangkan kuota gratis gitu bagi seluruh siswa dan mahasiswa di Indonesia, bahkan kita sudah mendapatkannya ya sebagai mahasiswa. Apakah itu membantu menurut Mbak Abigail? Baik Mbak Kerin, saya setuju dengan Mbak Kerin, paket internet yang diberikan sangat membantu banyak mahasiswa ataupun siswa. Tapi di sini kendalanya yang paling besar yaitu kesusahan dalam sinyal. Meskipun pemerintah memberikan paket ataupun kuota, namun banyak siswa yang tinggal di pedalaman akan masih sulit dan paket tersebut tidak akan digunakan karena susah sinyal. Terima kasih. Baik, jadi masalah utamanya adalah sinyal ya menurut Mbak Abigail.
Saya penasaran dengan pendapat Mas Valen. Mari kita berpindah ke Mas Valen nih. Menurut Mas Valen sendiri terkait dengan pernyataan Mbak Gael, apakah Mas Valen setuju atau memiliki pendapat lain? Ya, menurut saya pembelajaran jarak jauh atau disebut pembelajaran daring memang memiliki kendala seperti sinyal yang kurang stabil dan pembiayaan sekolahan yang semakin meningkat untuk membeli kuota. Namun dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan upaya yang sebaik mungkin dalam menjalankan efektifan pembelajaran daring. Salah satunya adalah meminimalisasi pembiayaan sekolah yang semakin meningkat. Cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan membuka program gratis kuota setiap bulannya bagi seluruh mahasiswa atau siswa di seluruh Indonesia. Menurut saya, hal tersebut sangat efektif dalam melaksanakan pembelajaran daring guna mengurangi kenaikan angka terkena virus COVID-19. Tentang masalah terkendala sinyal, peserta didik harus solutif, harus dapat menyelesaikannya secara mandiri, seperti mencari jaringan WiFi ke tetangga yang memadai agar pembelajaran daring tetap berjalan dengan baik. Dan untuk masalah teknologi, orang tua harus lebih mengusahakan untuk memiliki teknologi. Karena teknologi pada masa sekarang atau masa pandemi juga sangat diperlukan untuk belajar anak. Tidak perlu yang mahal, asal punya dan dapat digunakan untuk saling berkomunikasi antara guru dan peserta didik. Kemudian melalui pembelajaran daring, orang tua dapat mengawasi dan memantau secara langsung perkembangan anaknya secara materi maupun karakternya. Pembelajaran daring yang dilaksanakan pun memiliki dampak positif bagi peserta didik. Materi yang diberikan dalam belajar pun lebih menarik. Pembelajaran ini juga lebih mudah dan tidak merepotkan karena tersedia dalam berbagai media yang ada. Kita tinggal menatap media yang digunakan, kemudian tinggal melihat materi yang dipaparkan. Selain itu, bahan ajaran yang diberikan melalui berbagai format dapat diakses oleh peserta didik lebih lama dan lengkap. Jadi peserta dapat belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Kemudian, dalam pembelajaran daring, kita dapat belajar menggunakan teknologi yang menurut kita baru untuk digunakan. Mungkin sekian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Valen. Pembelajaran daring di rumah ini efektif ya, karena pemerintah juga pendapat Mas Valen tentang peserta didik masuk masalah sinyal itu sendiri. Baik, bagus Mas Valen, terima kasih atas pendapatnya. Namun ada nih pertanyaan yang sedikit ganjal saya. Yang pertama adalah pertanyaan adalah pendampingan macam apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua terkait pendampingan materi pembelajaran? Ya baik, saya ingin menjawab. Menurut saya, pendampingan yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak dalam pembelajaran daring di rumah, yaitu orang tua berperan sebagai guru di rumah dan harus dapat mengajarkan materi kepada anaknya. Orang tua harus dapat memberi dorongan dan semangat bagi anaknya agar mereka dapat belajar dengan baik dan benar. Orang tua pun dituntut untuk selalu mengawasi dan memantau perkembangan anaknya dengan melakukan pendampingan yang disesuaikan dengan kemampuan anak atau bakat yang dimiliki anaknya. Maka dari itu, cara dan peran orang tua dalam mendidik anak belajar di rumah pun sangat penting. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya jadi penasaran pendapatnya Mbak Oksana.
sebagai pendukung Mas Valen atau berada di kubu yang sama nih. Gimana Mbak Oksana? Apakah ada pernyataan lain atau pendapat lain atau ada yang perlu ditambahkan? Baik Mbak Karin, di sini saya setuju dengan pendapat Mas Valen. Penyebaran virus corona menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan di Indonesia, sehingga menjadikan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring supaya untuk memutus penyebaran virus corona. Saya setuju dengan langkah yang diambil pemerintah tersebut. Dengan pembelajaran daring ini merupakan bentuk upaya mencegah penularan COVID-19 yang semakin hari makin naik. Bayangkan bila anak tetap, saya akan melanjutkan pendapat saya. Bayangkan bila anak tetap melakukan pembelajaran luring, itu akan lebih memperparah penyebaran pada masa pandemi, di mana ditandai dengan adanya virus corona. Seseorang diharapkan dapat menjaga imunitas tubuhnya. Dengan memiliki pola pikir yang sehat, maka imunitas tubuh akan semakin kuat. Tanda jika seseorang memiliki pola pikir yang positif, yaitu merasakan senang. Contoh pola pikir positif, yaitu setiap anak harus siap menghadapi perubahan yang terjadi dan juga berbagi kesulitan seperti kepada orang tua atau guru. Karena banyak sekali keluh kesah yang dirasakan para pelajar, seperti dalam metode pembelajaran yang membosankan. Hal tersebut tentunya dapat diatasi dengan diterapkannya metode hibur. Misal saja, pada pelajaran maupun mata kuliah didikan bahasa dan sastra Indonesia. Sastra sendiri sangat berkaitan dengan makna yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Misalnya, dengan membaca atau mendengarkan cerita, kemudian mendapatkan pesan yang disampaikan dapat mendidik. Pembelajaran model seperti itu baik digunakan pada masa pandemi saat ini. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah memfasilitasi program belajar dari rumah yang ditayangkan di TVRI, yang ditujukan bagi seluruh pelajar atau masyarakat di berbagai daerah, supaya bisa dinikmati bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dalam akses internet, teknologi, dan dalam pembelian kuota internet. Cukup sekian pendapat dari saya dan terima kasih. Baik, Mbak Oksana, terima kasih atas pendapatnya. Jadi, menurut Mbak Oksana ini, anak itu harus terbuka ya terhadap orang tua dan gurunya. Dan guru ini dituntut untuk bisa kreatif dan memberi pembelajaran dengan metode hiburan. Nah, di sini saya mau kreatif ya, namun hanya dengan pun hal itu sudah dilakukan, namun kita dapat lihat hasilnya. Banyak anak yang merasa tidak tertarik atau tidak memahami sastra juga yang kiranya cocok diterapkan dalam masa pandemi seperti ini. Baik, Mbak Karin, atas pertanyaannya. Menurut saya, metode yang cocok dalam masa pandemi ini, yaitu seperti dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, mungkin bisa menerapkan kegiatan menyimak film, karena sebagian pelajar suka dengan menonton film. Pendidik bisa memberikan audio-audio yang menarik untuk anak didiknya, sehingga para pelajar merasa terhibur. Tidak hanya terhibur, pelajar juga mendapat informasi sekaligus ilmu. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oksana. Kita lanjut ke Mbak Trinur Hidayah. Menurut Mbak Trinur sendiri nih, bagaimana? Apakah pembelajaran daring ini efektif atau tidak sih? Dan apakah Mbak setuju dengan pernyataan Mas Valen dan Mbak Oksana tadi? Selamat sore. Menurut saya, dari pernyataan Mas Valen sama Mbak Oksana tidak setuju. Karena pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran daring ini mengakibatkan
pembelajaran yang tidak efektif. Apabila bagi kalangan orang mereka beranggapan bahwa mereka terbebani akan ekonominya, seperti halnya studi yang memadai, seperti handphone Android dan laptop. Tetap saja, meski itu prioritas anak akan bagi orang tua yang dari keluarga kurang mampu. Ditambah kondisi pandemi seperti ini, mestinya penghasilan mereka akan menurun. Kurangnya di sekolahan ada praktek, anak tentu akan tentu tidak belajar tentang materi saja. Kalau di rumah, tentu mereka hanya belajar materi. Contohnya, di sekolah terdapat patungnya untuk praktek dan masih banyak lagi. Dengan membuat anak kurang menjalani kewajibannya sebagai seorang pelajar dan pembelajaran dimulai pukul 9 pagi, mereka tidak bersemangat untuk bangun pagi. Dan contoh lagi, pada saat jam pembelajaran dimulai, mereka tidak segera masuk ke dalam forum pembelajaran dengan alasan seperti susah sinyal atau paketan habis. Dan juga kebanyakan mereka masuk ke forum pembelajaran, tapi mereka tidak mendengarkan pendidik yang mengajar. Mereka malah melakukan aktivitas yang lain. Selain itu, mereka juga tidak memanfaatkan kuota internetnya dengan baik. Kebanyakan dari mereka malah menggunakannya untuk main game. Jadi, menurut saya, pembelajaran daring ini tidak efektif sekali. Dengan adanya program pemerintah, yaitu program belajar dari rumah yang ditayangkan di TVRI, menurut saya itu juga kurang efektif. Karena setiap anak belum tentu paham dengan apa yang dijelaskan di program tersebut. Banyak anak akan lebih paham apabila belajar secara tatap muka, karena pendidik akan menjelaskan secara terperinci. Kegiatan belajar di rumah berpotensi akan merepotkan orang tua lagi, karena jika mereka tidak paham akan bertanya kepada orang tuanya. Nah, mereka beruntung mempunyai orang tua yang pendidikannya lebih tinggi. Namun, sangat disayangkan apabila ada orang tua yang tidak dapat membantu anaknya dalam menyelesaikan tugasnya. Masalah lain adalah tidak semua orang tua memiliki kapasitas untuk mengajar dan menguasai metode mengajar. Saran saya, apabila tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan menyeluruh atau 100%, gunakan sekolah offline tetapi dengan metode shift. Hanya diikuti 50% anak dari jumlah anak di kelas dengan mengikuti protokol kesehatan. Cukup sekian pendapat dari saya. Terima kasih, Mbak Karin. Baik, terima kasih. Jadi, menurut Mbak Tri Nur Hidayah ini pembelajaran di rumah tidak efektif ya. Orang tua kebanyakan akan kesulitan memfasilitasi HP atau laptop dan juga tidak ada media pembelajaran untuk praktik. Anak kurang disiplin dan kurang pengawasan. Masih belum siap gitu ya dengan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian menurut Mbak Tri Nur Hidayah ini juga orang tua akan kesulitan mendampingi apabila orang tua tersebut tidak menguasai materi pembelajaran anak dan juga tidak berkapasitas pembelajaran. Baik, saya rasa pemaparan dari kedua kubu ini cukup bagus ya, sangat bagus malah dan sangat menarik sekali. Kemudian saya akan menyimpulkan
diskusi panel yang telah kita lakukan hari ini, pemerintah, guru, dan siswa, tentu juga orang tua, belum 100% siap menghadapi pembelajaran di rumah, pemerintah belajar mengajar di rumah. Atau pemerintah diharap menyusun skema pembelajaran di rumah yang lebih efektif dan mempersiapkan pembelajaran luar jaringan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara itu, guru diharap lebih kreatif dan tanggap, serta perlu tidak membingungkan anak dan orang tua. Untuk saat ini, anak diharap mau terbuka pada guru dan orang tuanya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga, orang tua diharap bisa selalu mengawasi anak dan memberi semangat pada anak. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang hadir hari ini dan bersedia mengikuti diskusi panel. Sekian dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.